Ya dibaca lanjut. Faslun. Wa syaraitu wujubil jum'ah. Sab'atu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa hadhihi syurutu aidan bi ghairi jum'ati minas sholawati wal hurriyatu wal zukuriyatu wasihatu wal istiqon fala tajibul jum'ati ala kafirin asliyin wasabiyin wa majnunin wa raqiqin wa unsa wa maridin wa nahwihi wa musafirin. Nah, kalau nggak ada al nakirah ya. Oh ya, musafirin. Faslun fasal. Wa syaraitu wujubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya Jumatan. Sab'atu asya'a, itu ada 7 hal. Al-islamu, satu Islam. Artinya kalau dia bukan Islam ya nggak wajib Jumatan. Wal bulughu, dan usianya sudah balik. Makanya kalau belum balik ya, kalau memang mengganggu nggak usah diajak. Kalau misalnya tidak mengganggu, artinya kita bisa mendampingi, ya nggak masalah. Wal aklu, dan memiliki akal, artinya orang waras. Wahadihi, dan ini syurutun aidon, syarat-syarat juga, li ghairil jum'ati, pada selain Jumatan, minas sholawati, dari sholat-sholat lainnya. Artinya syarat Islam, balik dan berakal ini juga menjadi syarat-syarat selain sholat Jumat. Wal hurriyatu, dan merdeka. Sekarang ya orang merdeka semua. Wadzukuriyatu, dan laki-laki. Artinya perempuan tidak wajib Jumatan. Wasihatu, dan sehat. Sehat itu artinya ya mampu datang ke masjid untuk melakukan Jumatan. Wal istitonu, dan berdomisili tetap. Domisili tetap ya memang rumahnya di situ, tempat tinggalnya di situ. Yang dimaksud adalah istiton, berdomisili tetap. Fala tajibu, maka tidak wajib al jum'atu Jumatan ala kafirin asliyin, pada kafir asli, bukan kafir dadakan. Memang dari awal memang dia bukan orang Islam. Wasobiyin, dan anak-anak, nggak wajib. Karena dia nggak wajib ya nggak usah diajak, kecuali kalau memang tidak mengganggu. Wa majnunin, dan orang gila. Wa raqiqin, dan budak. Wa unsa, dan perempuan. Wa maridin, dan orang yang sakit. Wa nahwi, dan semisalnya. Wa musafirin, dan seorang musafir. Misalnya kita pergi ke Jakarta ya, setelah kita berada di Jakarta ya mau sholat zuhur apa Jumatan. Nah, bukan berarti tidak wajib Jumatan di sini, nggak boleh, tetap aja boleh Jumatan. Paham? Paham ya? Kalau saya ngaji kan mesti gitu. Tak tahu paham apa belum, kalau belum ditanyakan. Jangan ngomong muni langsung ditutup, dia nggak pernah ngaji. Ayo lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu sihhatun fi'liha thalathatu. Al-awwalu darul iqamah allati yastautinuha al-adadu majmu'u sawa'u fi dhalikal madani wal muduni wal qura allati tattakhidu wa watanan wa abbaral musannif an dzalika biqaulihi
antakuna baladu musiron kanatil baladu au qaryatan. Dah, sampai itu aja dulu. Wa syaraitu sihhati fi'liha, dan syarat-syarat sahnya melakukan Jumatan. Salah satun itu ada 3. Al-awwalu yang pertama darul iqamah, rumah berdomisili. Allati yastautinuha, yaitu rumah yang ia menempatinya atau ditempatinya. Al-adadu, jumlah penduduk. Al-majma'una, yang terkumpul jumlahnya. Sawaun fi dzalikal muduni, sama halnya di dalam hal itu kota wal qura dan desa. Allati tatakhidu, yang diambil watanan sebagai daerah atau negara. Jadi yang pertama itu adalah darul iqamah allati yastautinuhal adadul majma'una. Artinya domisili, daerah yang di situ ada kurang lebih, dia dijadikan domisili sebagai desa atau kota. Artinya ada penduduknya lah, intinya begitu. Yang kemudian daerah itu dijadikan menjadi watnan. Wa abara, dan ambil ibarat al-musannifu musannaf andalika, dari hal itu biqaulihi, dengan ungkapannya antakunal baladu, agar desa itu musirron, itu dijadikan kanat al baladu au qaryatan. Artinya itu mau dijadikan kota atau desa tidak ada masalah. Yang terpenting daerah itu ditempati oleh penduduk, ada penduduknya. Jadi bukan hanya 1-2 orang kayak orang transmigrasi dulu. Misalnya orang transmigrasi kan buka lahan baru. Nah, kira-kira rumah transmigrasi ada berapa? Oh, ada sekitar 40-an. Nah, itu bisa. Tapi kalau hanya baru 2 orang, 3 orang, ya nggak bisa. Jadi layak kalau diambil menjadi sebuah kota atau desa sesuai dengan penduduk yang ada di sini. Paham ya? Tadi saya agak mancung, watanan apa tadi? Watanan itu, kalau waton kan hubul waton minal iman itu. Waton, ya negeri lah. Kalau mudun sama kura itu kota dan desa. Dijadikan sebuah daerah. Lanjut. Pasani ayakunal adadu bijamatil jum'ati arba'ina rajulan min ahlil jum'ati wahum al-mukallafuna al-dhukurul iqraru al-mustautinuna bihaisu layal anuna amas tautinuhu sitaan wala saifan ilal lihajatin. Oh iya, enggak salibnya. Ilal lihajatin. Nah, wasa ini syarat yang kedua, ayyakunal adadu, agar jumlah fi jama'atil jum'ati, di dalam jamaah jum'atan arba'ina rajulan, itu ada 40 laki-laki. Jadi syarat mazhab Syafi'i, kalau jum'atan minimal 40 orang laki-laki.
min ahlil jum'ati, dari orang-orang yang melakukan jumatan. Wahum, dan mereka itu adalah al-mukallafuna, sudah mukallaf semua. Jadi 40 itu hitungannya mereka sudah mukallaf. Kalau anak-anak belum masuk kategori hitungan. Al-ikhraru adzukuru, laki-laki. Al-ikhraru, merdeka. Al-mustautinuna, berdomisili tetap. Bihaitsu la anuna, dengan sekiranya mereka tidak pindah. Amma, dari tempat, istautonuhu, di mana mereka menempatinya. Syai'an, baik pada waktu apa itu? Musim kemarau, wala soifan, tidak pada musim penghujan, lali hajatin, kecuali ada kebutuhan. Artinya mereka mustautin di sini, bertempat tinggal tetap itu sekiranya dia tidak pindah. Dalam bahasa kita sekarang itu nomaden. Setahun ini terus pindah. Pas musim penghujan pindah, musim kemarau pindah. Bukan seperti itu, kecuali pindahnya karena auli hajatin, karena ada kebutuhan. Paham? Jadi betul-betul berdomisili tetap, bukan nomaden. Bukan nomaden ya. Terus Wasarifu ayyakunal waqtu baqiyan wa huwa waqta zuhri fayustaratu an antako al jum'atu kulluha fil waqti falau ko waqta zuhri anha bi anna lam yabqa minhu ma la yasaul ladzi la budda minhu fiha min khutbataiha warok ataiha suliyat zuhra. Nah, ya. Asalisu, syarat yang ketiga, ayyakuna al waktu, agar waktu bagian itu masih, wahwa waktu zuhri, dan dia adalah waktu zuhur. Artinya dalam melaksanakan ibadah Jumat ini di waktu zuhur, artinya waktu zuhurnya itu masih. Meskipun itu mau dilaksanakan jam 2 misalnya baru mau Jumatan, nggak apa-apa. Yang terpenting sholat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur, artinya waktunya masih. Fayustarotu, dan disyaratkan antakoa Jumatun kulluha, agar takoa bertempat al Jumatu Jumatan kulluha, semuanya fil waktu, dalam waktu duhur. Artinya semua rangkaian Jumatan itu dilakukan pada saat waktu duhur. Falau doko, kemudian jika sempit waktu zuhri, waktu duhur, anha, dari Jumatan, waktunya sempit misalnya, bi alam ya beko, sekiranya tidak tetap, minhu, dari hal itu, ma, sesuatu, layasa'u, yang tidak muat, alladzi la buddha, yang tidak boleh tidak, minhu, darinya, via, di dalam Jumatan, min khutbataiha, dari 2 khutbahnya, waruk ataiha, dan 2 rakaatnya, suliyat, maka disolati, duhron, dengan sholat duhur. Hanya begini ya. Tadi kan dikatakan bahwa sholat Jumat semua rangkaiannya harus dilakukan pada waktu duhur. Dalam hal ini disyaratkan agar semua rangkaian Jumatan semua itu dilakukan pada saat waktu duhur. Kemudian jika waktunya mepet, artinya waktu mepet itu mungkin waktu duhur kurang katakanlah 30 menit atau 20 menit, nah ini kan nggak muat. Mulai dari adzan Jumatan, kemudian 2 khutbah, 2 rakaat, nah ini kan
Maksudnya itu falau doko waktu duri anha bi alam yabqa minu malaya saul ladzi labudda minu fiha min khutbataiha wa rukbataiha. Maka suliyat duhron. Salat Jumat itu dilakukan dengan melakukan salat duhur. Artinya kita udah ngitung. Waduh, ini waktu duhur kayaknya tinggal 1/4 jam ini. Kayaknya nggak cukup ini kalau mau dipakai untuk Jumatan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka sholat Jumat itu yang dilakukan adalah sholat duhur. Waktunya sempit, diperkirakan tidak memuat jika rangkaian Jumatan itu dilakukan dalam tempo yang 15 menit tadi. Paham ya? Sholat duhur. Nah, terus Fa'in kharajal waktu au adamat as-surutu ai jami'u waktu zuhri baqiyan yakinan au dhonan wa hum fiha suliyaturon binaan alama fa'ala minha wa fatat al-jum'atu sawa'un adroku minha rokatan amla walau syakwan fi khuruji waktiha wahum biha atammuha jum'atan ala sahihi. Dah ya. Fa in kharaja, kemudian jika keluar itu artinya al waktunya, artinya habis keluar ya. Au adamat, atau tidak ada asyurutu syarat-syarat, ai jami'u waktu duhri, semua waktu duhur lewat, yakinan baik itu secara yakin, au dhannan atau berprasangka, wahum fiha, dan mereka di dalamnya. Artinya Jumatan itu kayaknya lewat ini, nggak cukup, atau syarat-syaratnya tidak memenuhi. Artinya sholat Jumat ini kalau mau dipakai waktunya ini nggak cukup karena sempit. Yakin atau menduga, wahum fiha suliyat, maka Jumatan disolati zuhron dengan sholat duhur. Jadi hanya berupa dugaan tetap nggak boleh. Binaan berdasar alama atas sesuatu fu'ila yang dilakukan minha darinya, wafatat dan tertinggal ajum'atu Jumatan. Jadi berdasar kalau misalnya hal itu dilakukan, intinya Jumatan itu tertinggalnya nggak cukup, mulai dari setat adzan, 2 khutbah sampai 2 sholat. Sawaun adroku, sama halnya mereka menemukan minha dari Jumatan rokatan 1 rakaat amla atau tidak. Meskipun kalau dihitung-hitung 1 rakaat ketemu masih, tapi cuma 1 rakaat, tidak. Walau syakku, dan jika mereka ragu fi khuruji waktiha, di dalam habisnya waktu Jumatan, wahum, dan mereka via di dalamnya, atammuha, maka mereka menyempurnakannya Jumatan sebagai Jumatan ala sahihi menurut qaul yang sahih. Tapi kalau ragu ini ya namanya ragu. Ini udah kira-kira cukup enggak? Ragu. Berbeda jadi gini loh. Kalau dia itu 100% namanya yakin. Kalau 75% namanya don. Kalau syak itu 50%. Kalau wahm itu 25%. Nah, kalau 0% tidak yakin. Jadi persentasenya begitu. Jadi kalau dunia itu 75%. Kalau syak itu 50%. Kalau wahm artinya ya ragu, tapi persentasenya 25. Kalau sampai di bawah 25 berarti memang nggak yakin. Makanya kalimatnya di sini walau syakku
fi khuruji waqtiha wa hum fiha atammuha jum'atan, karena mereka ragu menurut kaul yang sahih. Paham? Sempurnakan enggak apa-apa ya. Paham ya? Ya. Nah. Ada yang tanyakan lagi? Ini yang waktu ini dzorof makan di bacanya. Ya waktu dzorof zaman. Dzorof itu kan nasab. Tapi kalau dia kondisinya sebagai fa'il ya tetap aja rafa. Misalnya gini, au adamat asyurutu, syarat-syaratnya itu tidak ada atau hilang. Ai jami'a waktu zuhri, pada segenap waktu duhur. Berarti menang kedudukan. Jami'a waktu ya. Baik yakin atau dzon. Kalau yakin ini 100%, dzon itu 75%. Nah, tahunya kayak gini ini di usul fikih. Bahasanya paling syak, dzon, wahm. Paham ya? Nah, udah paham, lanjut. Wa faraiduha wa minhum man 'abbara anha bisyuruti thalathatun ahaduha wa thaniha khutbatani yaqumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma qala al-mutawalli bi qadril tuma'ninati baina sajdataini walau ajaza anil qiyami wa khatibu wa khotaba qa'idan au muttaji'an sahha wa jaza al iqtida'u bihi walau ma'al jahli walau ma'al jahli bihalihi wa haitsu khatibu khotaba qa'idan fasola bainal khutbataini bi saktatin ya la bil ittija'in. Nah, wa faraiduha, dan fardunya Jumatan, wa minhum, dan di antara mereka man abbara anha, orang atau ulama yang mengambil ibarat anha dari kalimat faraid bisyuruti dengan menggunakan kalimat syurut. Jadi ada di kalangan ulama fikih ada yang menggunakan istilah faraid, ada yang menggunakan istilah syurut, sama aja, fardu dan syarat atau syarat-syarat. Salah satu itu ada 3, ahaduha yang pertama, wasaniha dan yang kedua, khutbatani itu ada 2 khutbah. Jadi syarat yang pertama dan yang kedua itu harus ada 2 khutbah. Jadi kalau Jumatan jangan khutbah cuma 1 aja, harus 2 kali. Yakumu yang berdiri, al khotibu orang yang khotib, orang yang khutbah, fihima di dalamnya. Jadi ada yang khotib berdiri di dalam 2 khutbah tadi. Wa yajlisu dan duduk bainahuma di antara 2 khutbah. Jadi khutbah pertama selingi duduk, khutbah lagi. Nah, diselingi ya. Qala berkata al-mutawalli, Imam al-Mutawalli, bi qadri tuma'ninati, diperkirakan seukuran tuma'ninah, baina sajdata ini di antara 2 sujud. Tuma'ninah. Makanya biasanya kalau di kita ini ketika khotib itu duduk di antara 2 sujud supaya kelihatan ada jeda, nah, itu Bilalnya biasanya baca Allahumma sholli wa sallim ala. Tapi ada yang diam, nah, duduk bentar diam, nah, itu nggak masalah gitu ya. Walau ajaza, dan jika seseorang lemah anil qiyami dari berdiri, misalnya ada orang berdiri nggak bisa, wa khotoba dan ia berkhutbah qaidan dengan duduk,
au muttaji'an atau tidur miring soha sah. Karena dia lemah nggak bisa berdiri, khutbahnya itu duduk, bahkan sambil tiduran miring, itu sah. Paham ya? Wajaza dan boleh al-iktida'u mengikuti bihi dengannya. Walau ma'al jahli, meskipun dalam keadaan bodoh atau tidak tahu, bihalihi, dengan keadaan yang khotib. Jadi kalau misalnya yang khotib ini yang harusnya berdiri karena lemah, dia khutbahnya sambil duduk, bahkan sambil tidur miring, itu jumatannya sah dan boleh diikuti. Artinya ya yang jamaahnya tidak ada masalah, tetap aja sah. Meskipun jamaah tersebut nggak tahu kalau yang khotib ini duduk. Paham ya? Tahu atau tidak tahu, yang penting tetap sah. Tapi benar-benar lemah itu. Nanti kondisinya lemah. Kalau nggak lemah ya nggak boleh duduk, nggak sah ya. Wahaisu khotoba, dan sekiranya ia berkhutbah qaidan dengan cara duduk, fasola, maka ia memisah bainal khutbataini, di antara dua khutbah, bisaktatin, dengan diam, labil ittija, dengan bukan dengan cara tidur miring. Artinya kalau dia khutbahnya itu sambil duduk, ya udah menginjak khutbah yang kedua, caranya diam gitu aja, jangan langsung dia tiduran. Jadi kalau khutbah pertama kemudian diselingi dengan jeda yang seharusnya duduk, dia khutbahnya ada duduk, ya hanya diem gitu aja, jangan lantas tadi duduk kemudian tidur istirahatnya, tetap duduk tapi dia diem, saktatin. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak lanjut. Wa arkanul khutbataini khamsatun. Hamdallahi ta'ala summa sholatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lafduhuma muta'ayyanun sumal wasiyat tu bitaqwa wala yata'ayyanu lafduha ala sahihi wa qiraati ayatin fi ahadihima wa du'ai lil mu'minina wal mu'minat fil khutbatis saniyati. Nah, sampai itu aja. Wa arkanul khutbataini, dan rukun-rukun khutbah atau dua khutbah, khamsatun, itu ada 5. Hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah ta'ala. Summa sholatu, kemudian membaca sholawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafduhuma walafduhuma, dan lafaz keduanya muta'ayyanun, itu telah tertentu. Jadi ya memuji pada Allah ya alhamdulillah, sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lafalnya sudah tertentu. Summal wasiatu, kemudian wasiat bittaqwa, dengan takwa. Wala yata'ayyanu, dan tidak tertentu lafduha, lafadznya. Intinya aja waqtiyat bittaqwa. Mau pakai fil amar ittaqullah atau pakai fil mandi. Nah, tidak ada ketentuan seperti itu. Yang penting ada kalimat-kalimat yang di dalamnya wasiat takwa. Jadi lafalnya tidak tertentu, bebas. Mau pakai fil mandi, mau pakai fil amar. Ala shahihi, menurut qaul yang sahih. Wa qiraatu ayatin, dan membaca ayat fi ahadima, di salah satu dua khutbah. Jadi membaca ayat di salah satu dua khutbah. Wa du'a'u, dan berdoa lil mu'minina, pada orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang mukmin perempuan, fil khutbatis saniyati, di dalam khutbah yang kedua. Jadi pertama hamdalah, baca sholawat, wasiat bittaqwa, ya. Nah, setelah wasiat ditanya membaca ayat di salah satu
2 khutbah. Mau khutbah pertama atau khutbah kedua, yang penting ada baca ayat suci Al-Qur'an. Masuk rukun ayat. Rukun baca, tapi di salah satu 2 khutbah. Harus ada. Nah, harus ada. Kemudian yang terakhir berdoa untuk mukmin laki-laki dan perempuan di khutbah yang kedua. Jadi cara pemahamannya gini, membaca ayat di salah satunya itu bukan hanya salah satu aja. Misalnya yang pertama baca, yang kedua ada bacaan ayat, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan syarat minimal. Paham ya? Nah, lanjut. Wa yushtaratu an yasma'a al-khatibu arkanul khutbati li arba'ina tan akidu bihimul jum'ati wa yushtaratu al-muwalatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini falau faraqa baina kalimatiha walau bi'udhrin batalat wa yustaratu fihima satrul aurati wa taharatul hadathi wal khubuthi fi taubin wa badanin wa makanin. Nah, wa yustaratu dan disyaratkan ayasma'a agar terdengar al khatibu yang khatib. Arkanal khutbati rukun-rukun khutbah, yang mulai baca hamdalah, kemudian wasiat baca sholawat, wasiat takwa, ya. Li arba'ina pada 40 orang. Tan akidu yang dianggap sah bihim dengan mereka al jum'atu jum'atan. Artinya khutbahnya ini harus didengar oleh 40 orang. Makanya diusahakan ya pakai sound system yang bagus. Nah, termasuk saya sendiri kalau khutbah itu sound systemnya gembret itu ya nggak enak juga. Yang ngomong juga nggak enak. Makanya sound systemnya atau suaranya yang bagus biar terdengar itu enak dan nggak ngantuk istilahnya yang dengerin. Jadi wayustaratu dan disyaratkan al-mualatu berkesinambungan baina kalimatil khutbati di antara kalimat-kalimat khutbah wa bainal khutbataini dan di antara 2 khutbah. Jadi kalimat-kalimat khutbahnya ya nuli-nuli, 2 khutbahnya ya berkesinambungan. Falau farroko, kemudian jika seseorang memisah baina kalimatiha di antara kalimat-kalimat khutbah walau bi'udhrin meskipun ada alasan batolat maka dianggap batal. Misalnya 2 khutbah pertama terus istirahat kencing dulu, ambil wudhu dulu, nah, ini kan dipisah nih. Itu kan alasan itu ya. Ada alasan tetap aja dianggap batal. Wa yustaratu dan disyaratkan fihima di dalam 2 jum'atan satrul aurati menutup aurat. Ya, kayak orang sholat. Wa taharatul hadasi dan suci dari hadas wal khubusi dan kotoran dari najis. Jadi kalau kita khutbah ya nutup aurat, ya suci dari hadas kecil dan besar dan dari najis. Fi saubin di dalam pakaiannya, wa badanin dan badannya, wa makanin dan tempatnya. Jadi pakaian, badan dan tempat. Makanya masjid ini harus ada marbotnya benar. Jadi tugas marbot itu intinya dia tukang bersih-bersih, jangan dibebani yang lain. Kalau marbot kita ini kan yo bersih-bersih, adan, betulin. Ini yang jarang tahu tempat apa? Makan. Bukan tempat ini khutbah. Karena Ya tempat khutbah. Aduh. Nah itu dibersihin, makanya itu kan tugasnya marbot kan di situ yang paling utama. Cuman kan marbot kita ini kan all kerjaan. Kayak masjid tempat saya nih Batara itu kan halamannya luas itu, nyapunya aja luar biasa. Jadi gitu.
Jadi baju, badan dan tempat. Makanya masjid itu kalau nggak ada marbotnya wah, luar biasa. Kayak masjidnya Pak Pir sekarang nggak ada marbotnya. Mike hilang, mike elek colong wong. Iya. Mike elek itu hilang. Itulah kalau nggak ada marbot. Ya lanjut. Mana ini? Pasal isu ya? Nah, Min faraidil Jum'ati. An tasolah. antusollah. Oh, antusoli. Tusollah. Antusolah. Bidommi awal. awalihi. Oh iya. Rokateni fi jama'atin Atin tanah itu bihim. adu bihimul Jum'ati wa yustaratu wuku hadhihi sholati ba'dal khutbataini bi Bi khilafi bi khilafin sholatil ida ini di sini idi beda. aida ini Dua hari raya. Di sini nggak ada ya non. Fa innaha qoblal khutbataini. ya. Wasalisu dan yang ketiga min faraidil jum'ati dari fardunya Jumatan itu antusolla agar disolati bidommi awali dibaca doma awalnya rok'ata ini 2 rakaat fi jama'atin dengan cara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat dengan cara berjamaah. Tan akidu yang menjadi bihim dengan mereka al Jum'atu Jumatannya. Nah, jadi sholat Jumat itu 2 rakaat dengan 40 orang supaya Jumatannya itu dianggap sah sebagai pelaksanaan ibadah Jumat. Wa yustarotu dan disyaratkan juga wuku hadhihi sholati semua sholat ini ba'dal khutbataini itu setelah 2 khutbah. Nah, jadi 2 rakaat sholat Jumat itu dilakukan setelah 2 khutbah. Bi khilafi sholatil idaini berbeda dengan sholat 2 hari raya. Fa innaha maka sesungguhnya 2 sholat hari raya qoblal khutbataini itu sebelum 2 khutbah. Jadi kalau Jumatan itu setelah 2 khutbah, kalau dia sholat Id itu sebelum 2 khutbah. Terus lanjut. Wa hayatiha. Wa hayatuha. Wa sabaqa ma'nal hayat. Arba'u khisalin ahaduha al-ghuslu liman yuridu khuduruha min dzakarin aw untha hurrin aw abdin muqimin aw musafirin wa waktu husliha minal fajri tsani wa takribuhu min dhahabihi afdalu fa in ajaza an husliha yammamu biniyatil ghusli laha ya. Wahai atuha dan sunnah-sunnahnya Jumatan. Wasabako dan telah lewat maknal hayati arti hayah. Arba'u khisolin itu ada 4 hal. Ahaduha yang pertama adalah al-ghuslu mandi. Mandi di sini adalah mandi seperti orang mandi wajib. Nah, kalau kita Jumatan sih mandi, tapi mandi biasa. Yang dimaksud sunnah di sini adalah mandi wajib. Mandi seperti mandi wajib. Tapi hukumnya sunnah ini. Liman yuridu bagi orang yuridu yang berkehendak khuduroha pada menghadiri Jumatan. Artinya kalau kita ini mau Jumatan, kita mandi seperti orang mandi wajib, semua kena air. Min dakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, khurrin merdeka au abdin atau hamba budak.
mukimin yang mukim au musafirin atau musafir. Ya meskipun musafir ini tidak wajib Jumatan bukan berarti nggak boleh, tetap aja boleh. Dan juga disunahkan dia melakukan mandi. Wa waktu husliha, adapun waktu mandi Jumatan minal fajri sani itu dimulai fajar yang kedua. Artinya pada saat subuh, start awalnya. Jadi kita mau misalnya kita mau sholat subuh, kita punya hadas besar, kita niati mandi wajib untuk hadas besar juga sekalian mandi Jumatan. Watakribuhu dan mendekati min dihabi dari bepergiannya seseorang afdolu itu lebih utama. Artinya kalau startnya itu mulai subuh, tapi yang lebih afdol itu ketika menjelang dia berangkat. Nah, kita mau berangkat mandi, itu yang lebih afdol. Artinya mendekati. Fa'in ajaza, kemudian jika lemah an husliya dari mandi, ya tayammamu maka ia bertayamum biniyatil husli dengan niat mandi laha untuk Jumatan. Tayamum itu kalau misalnya memang tidak ada air, lemah itu artinya nggak ada air. Artinya tayamum itu bisa dipakai sebagai ganti dari mandi. Paham ya? Ya langsung saya baca aja ya. Wasani dan yang kedua tandiful jasadi itu membersihkan tubuhnya. Jadi jangan Jumatan habis nukang batu langsung berangkat. Bersihin dulu. Biizalatir rihi dengan menghilangkan bau al-karihati yang ya bau menyengat. Yang ya enggak nyenengi lah, bau apek ibaratnya. Fizalati rihi al-karihati minhu dari orang tersebut. Kasonamin seperti bau badan. Bau badan itu yang namanya orang kerja kan mesti ada bau badannya. Fayata'ato kemudian ia memberi ma sesuatu yuziluhu yang bisa menghilangkannya mimurtakin dari tawas wanahwi dan sepadanya. Nah, kasih wangi-wangi lah yang tawas ini. Apa? Min murtakin. Tawas kalau di sini artinya tentang itu tawas. Ini. Tapi ya kita ya pakai minyak wangi lah, sekarang udah modern. Wasalisu dan yang ketiga, lubsus siabi itu memakai pakaian al-baidi yang putih. Ini sunnah. Kalau mau Jumatan pakai pakaian putih. Sunnah itu ya. Fa innaha maka sungguhnya pakaian putih afdolus siabi itu adalah pakaian yang terbaik. Bukan yang baru, tapi yang warna putih. Warobiu dan yang keempat akhdhu dzufri, motong kuku. Intola jika panjang. Nah, kukunya dipotong hari Jumat, ini sunnah. Nah, wasya'ri dan memotong rambut kadalika juga demikian sunnah. Potong kuku dan potong rambut. Makanya tukang cukur ujung itu kalau hari Jumat dapat diskon 50%. Bagus ini. Oh iya. Pengkolan Polri itu. Itu kan 20.000. Yang potong hari Jumat 50%. Jadi bayar 10.000. Tapi pinter dia cari ibadah juga. Ini pengkolan Polri. Saya lihat khusus hari Jumat 10.000. Jangan ngaji kita. Jadi saya ada parah. Ditulisin begitu, bagus juga ini ya. Wayantifu dan mencabut ibtuhu bau rambut ketiak ini, kelek. Cabuti, sunnah hari Jumat. Wayakus susaribu dan motong kumis. Kumisnya dipotong, ini sunnah hari Jumat. Wayahluku dan mencukur anatahu bulu kemaluan. Enggak sunnah. Kumis, rambut ketek dan motong rambut kemaluan. Paham ya?
Wa tatayyubu dan memakai wangi-wangian. Bi ahsanima dengan sesuatu yang terbaik, wujida yang ditemukan minhu dari hal tersebut. Nah, jadi wangi-wangian lah semprot kanan kiri. Kecuali berangkat Jumatan itu kelihatan seng, nah, wangi bener. Ini kelihatannya sederhana tapi hukumnya sunnah. Sederhana ini. Kadang-kadang kita kurang begitu peduli yang seperti ini. Wa yustahabbu dan disunahkan al insatu insat wahwa dan ia adalah asukutu diem ma'al isra bersamaan dengerin nunduk ya. Jadi nunduk gini ojo ngantuk. Ini kadang-kadang nunduk nggak balik berarti ngantuk. Nah, jadi dengerin khusyuk ya. Fi waktil khutbati pada saat waktu khutbah. Wa yustasna dan dikecualikan minal insoti dari kalimat insot. Dengan insot tadi dengerin khusyuk umurun masalah-masalah madhkurun yang dijelaskan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Minha di antaranya adalah indaru a'ma mengingatkan orang buta ayyakoa kalau terjatuh fi birin di sumur. Kalau itu nggak masalah. Bila ada orang buta mau masuk sumur, nah itu nggak masalah diingetin. Waman daba dan orang daba yang mendekati ilahi kepadanya akrobun kalau jengking ya ada hewan yang berbahaya itu gak apa-apa kita mengingatkan. Waman dakhola dan siapapun dakhola yang masuk al masjidah masjid wal imamu sedangkan imam yaktubu itu berkhutbah sholat maka ia sholat rakaat ini 2 rakaat khafifata ini yang sederhana ya, jadi kalau pas kita masuk khutbah sudah mulai ya kita sholat 2 rakaat yang sederhana artinya sederhana ini tidak terlalu lama ya. Summa yajlisu kemudian ia duduk setelah 2 rakaat duduk mendengarkan khutbah. Wa ta'birul musannifi dan ibarat musannaf bidakhola dengan kalimat dakhola. Jadi musannaf tadi mengatakan dengan kalimat dakhola yaitu orang yang masuk masjid. Yufahamu itu bisa difahami annal hadiro bahwasanya orang yang hadir. La yunsyi'u tidak boleh melakukan sholat rakaat ini 2 rakaat. Sawaun sholat sama halnya ia sholat sunnatal jum'ati sunnah Jumat amla atau tidak. Nah tadi yang dikatakan kan orang baru masuk masjid. Tapi kalau yang orang hadirnya itu duluan, artinya dia datang itu khutbah belum mulai, udah dulu ya tidak boleh. Harus mendengarkan khutbah. Paham ya? Nah, ini yang dianjurkan sholat itu kan orang baru masuk kemudian khutbah sudah berjalan. Kalau yang hadirnya sudah dari awal ya justru nggak boleh kalau khutbah sudah dimulai. Paham ya? Wala yadharu dan tidak jelas min hada mafhumi dari pemahaman ini anna fi'laha bahasanya melakukan sholat sunnah itu haramun haram au makrun atau makruh. Nanti maksudnya larangan itu masuk kategori haram atau makruh bagi orang yang datang duluan sebelum khutbah dimulai. Kan nggak boleh sholat ketika khutbah sudah mulai. Itu statusnya itu haram atau makruh. Walakin An-Nawawi akan tetapi Imam An-Nawawi fi syarhil muhadzabi di dalam syarah kitab muhadzab sharraha yang menjelaskan al-khurm bil hurmati dengan hukum haram. Nah, tapi kalau Imam Nawawi status hukumnya dia langsung memberikan penjelasan haram sholat ketika khotib sudah naik mimbar bagi yang datangnya udah duluan gitu loh. Wanakola dan ia menukil al-ijma'a ijma' alaiha atas keharaman tersebut Anil Mawardi dari Imam Al-Mawardi.
Paham ya? Ada yang tanyakan? Silakan.